PT PLN Persero mengajak negara anggota G20 untuk bisa berkolaborasi dalam penurunan emisi karbon demi mencapai target nol karbon pada tahun 2060. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menjelaskan, PLN menunjukkan komitmen dalam mencapai target net zero emission pada 2060 dengan berbagai program. Darmawan Prasojo menjelaskan saat ini PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan. Adapun secara bertahap PLN mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit energi baru terbarukan EBT sebesar 51,6% dari target penambahan pembangkit baru. PLN mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri, karena itu jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama. Dia menegaskan PLN membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah. Kerangka kebijakan dan kolaborasi proyek, PLN membutuhkan investasi hingga 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk bisa menjalankan proyek transisi energi. Karena seluruh upaya ini juga akan berdampak langsung pada dunia. Misalkan emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang, sehingga upaya PLN dalam menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini perlu didukung. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Kemenkeu, Luki Alfirman, menjelaskan PLN merupakan pemain utama dalam menjalankan transisi energi di Indonesia. Berbagai upaya penurunan emisi karbon telah dilakukan, mulai dari penurunan emisi dari sektor pembangkit listrik hingga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan energi berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, PLN merupakan salah satu pemain kunci dalam transisi energi. PLN perlu dukungan kolaborasi semua pihak agar program transisi energi yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik. Luki menjelaskan pemerintah Indonesia sangat terbuka atas skema kerjasama energi bersih untuk mencapai target pengurangan emisi global. Indonesia mendorong adanya skema blended finance yang mampu menjadi win-win solution dari sisi investasi. Blend finance menjadi salah satu cara untuk solusi pendanaan transisi energi. Ia yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini, maka perlu kerjasama untuk bisa mencapai hal tersebut. Blend finance dimaksudkan untuk menemukan skema pembiayaan yang optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta, dan donor. Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) turut mengajak semua pihak untuk bisa membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon ini. Vice President for East Asia (ADB) Ahmed Said mengaku pihaknya selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek energi bersih. Menurutnya, komitmen tersebut terwujud dalam pembiayaan proyek kelistrikan PLN sebesar 600 juta dolar Amerika yang sudah disepakati Mei 2022 lalu. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh PLN untuk memperkuat jaringan transmisi di Indonesia dan bangunan pembangkit berbasis EBT. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan dunia tidak perlu ragu atas komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Namun upaya tersebut perlu dukungan negara lain untuk bisa mencapai hal ini. Pihaknya membutuhkan kolaborasi yang konkret, tidak hanya kerjasama dari sisi pendanaan, tetapi juga sharing teknologi dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang semuanya sejalan dengan cita-cita global dalam penurunan emisi. Dia pun menyampaikan dukungan terhadap PLN sebagai ujung tombak transisi energi di Indonesia. Ia juga mendorong negara-negara G20 ikut terlibat dalam suksesnya program transisi energi. Humas PLN melaporkan.